Halo Besti, halo Dracindo Lovers, bertemu lagi dengan Mimin kali ini. Jika biasanya Mimin membawakan fakta menarik, review drama, dan lain-lain, nah, kali ini Mimin akan membahas gosip terpanas artis Cina mingguan. Perlu diingat, gosip ini diambil dari Weibo. Kalau mau ngamuk-ngamuk dan tidak terima perihal gosip artis kesukaan kalian monggo, silahkan ngereok di Weibo. Dan perlu diingat juga, bahwa gosip ini diambil dalam semingguan terakhir, jadi misal ada yang ketinggalan zaman ya harap dimaklumi, karena info tersebut bukan hanya diambil hari ini saja. Yuk, supaya tidak penasaran, langsung saja kita bahas. Namun sebelumnya, pastikan kalian jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kalian dengan tekan tombol lonceng. 1. Paparazzi kehabisan topik untuk mengorek gosip tentang Dilraba Dilmurad. Dilraba Dilmurad belum memiliki berita baru yang menarik akhir-akhir ini, tetapi banyak blogger hiburan atau paparazzi tidak ingin kehilangan perhatian besar ini, dan terus membahas kembali masa lalunya. Para penggemarnya sudah terbiasa dengan hal itu. 2. Nini tidak suka dijodoh-jodohkan. Nini membenci netizen yang mencoba menjodohkannya dengan seseorang. Dia tidak menginginkan cinta atau pernikahan sekarang dan hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk mencapai hasil baru. Dia akan mempertimbangkan untuk menyelesaikan masalah pribadinya saat karirnya mencapai puncak tertentu. 3. Song Zuer tidak sabar untuk comeback. Song Zuer telah menguji kemampuannya untuk kembali. Platform tersebut awalnya ingin mencari kesempatan untuk menayangkan Ziyou guna membersihkan inventaris, yang juga akan memberi Song Zuer kesempatan untuk kembali ke industri hiburan. Dibandingkan dengan drama inventaris lainnya, Ziyou dianggap sebagai hal yang besar ketika mulai syuting. Drama tersebut memiliki peluang besar untuk menjadi hit, tetapi tidak mungkin. Drama ini gagal ditayangkan beberapa kali, jadi Song Zuer berlutut untuk menjilat Angelababy. Karena Angela berhasil menayangkan satu persatu dramanya, maka Song Zuer ingin Angela membantunya, tetapi Angela tidak mau memperhatikannya. Angela sekarang sibuk dengan urusannya sendiri. Meskipun dramanya berhasil ditayangkan, namun itu sama sekali tidak efektif. Tidak ada perbedaan antara ditayangkan dan tidak ditayangkan. Dalam hal ini, dia sudah sangat marah, jadi dia tidak mau memperhatikan tawaran Song Zuer. Song Zuer hanya bisa menunggu dan terus menghubungi platform untuk membantunya. 4. Zhao Zhaoyi fokus karir dan tidak ingin berpacaran dulu. Zhao Zhaoyi masih lajang. Karirnya telah mencapai puncak baru sejak ia berpartisipasi dalam program Divas Hit the Road. Mango TV juga sangat menghargainya dan telah memberinya beberapa sumber daya acara variety populer. Ia sendiri tidak ingin jatuh cinta dan hanya menginginkan lebih banyak pekerjaan. 5. Yang Mi pernah terlibat pertengkaran dengan pacar aktornya lalu putus. Yang Mi pernah bertengkar dengan seorang bintang pria karena insiden ledakan dan kebakaran. Saat itu, dia sedang dalam masa keemasannya dan mereka pun putus tak lama kemudian. 6. Kontroversi box office film Xiao Shan. The Legend of the Condor Heroes karya Xiao Shan menduduki peringkat kedua di festival musim semi. Secara logika, jika jumlah orang yang memilih berada di urutan kedua maka tetap ada di urutan yang kedua, jumlah penonton seharusnya berada di urutan kedua, dan box office seharusnya berada di urutan kedua. Namun kenyataannya adalah sebaliknya. The Legend of the Condor Heroes berada di peringkat terakhir, dengan tingkat pemutaran yang rendah sekitar 5%.
Box office tidak tinggi selama festival musim semi, sehingga orang-orang harus curiga bahwa box office The Legend of the Condor Heroes karya Xiao Zhan dicuri atau sengaja ditekan. 7. Temperamen Lee Ming-de sangat buruk. Semua orang mengira bahwa insiden Lee Ming-de telah berakhir. Tanpa diduga, mantan pacarnya keluar untuk mengungkap bahwa Lee Ming-de bukan hanya seorang gigolo dan bergantung padanya untuk dukungan, tetapi juga bahwa dia memiliki temperamen yang sangat buruk. Ketika pacarnya hanya terlambat 10 menit untuk kencan, Lee Ming-de marah. Ketika Lee Ming-de marah, dia akan memukul kucing dan anjing di rumah. Padahal kucing dan anjing tidak melakukan kesalahan, namun Lee Ming-de malah melempar kepala anjing itu ke tanah. Tidak peduli bagaimana pacarnya mencoba menghentikannya, itu tidak berguna. Perilaku Lee Ming-de jelas-jelas sangat tidak terpuji karena menyiksa kucing dan anjing. Sebelumnya, ada banyak orang yang mendukung Lee Ming-de dan percaya bahwa Lee Ming-de adalah perwakilan pekerja yang membantu pekerja melawan kapital. Namun sebenarnya, Lee Ming-de sangat gila secara pribadi dan kondisi mentalnya tidak normal. Sebagian besar perabotan di rumahnya telah hancur. Ketika tim membantunya menyewa rumah dan mengembalikan rumah itu 2 tahun lalu, dia juga mengganti sejumlah besar uang untuk perabotan yang rusak. Uang itu diberikan oleh perusahaan. 8. Proyek baru Zhuang Defei diambang dilema. Drama baru yang akan digarap Zhuang Defei dan Jing Boran, The Counterattack Girl, diadaptasi dari film Jepang yang mendapat rating tinggi The Last Hottie. Namun, karena perbedaan budaya antara Tiongkok dan Jepang, sangat sulit untuk mengadaptasi karya klasik tersebut. Tidak mudah untuk mempertahankan esensi dari karya asli sambil membuatnya berkesan bagi penonton domestik. 9. Niat hati ingin mengejek penampilan Zhao Lusi, namun Zhao Lusi tampil begitu baik. Zhao Lusi menghadiri acara tersebut dan terlihat sangat cantik. Ia meninggalkan riasan ala selebriti internet dan menjadi lebih menarik. Banyak orang di sekitarnya menatapnya dan ingin melihatnya hanya untuk mempermalukan dirinya. Tetapi penampilannya secara keseluruhan dalam acara ini cukup bagus. 10. Tan Jianxi sangat mahir mengekspresikan mode. Tan Jianxi akan menghadiri Milan Fashion Week 2025. Salah satu merek mewahnya akan segera berakhir, tetapi merek lainnya akan segera diluncurkan. Ia adalah seorang seniman yang dapat dengan mudah menangani semua gaya. Ia selalu mempertahankan ekspresi mode tingkat tinggi, yang dapat dikatakan stabil dan meyakinkan. Oke, sekian sharingnya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan mendukung channel kami. Next, kita bahas apa lagi ya?